Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini pelajaran IPS kelas 7, pertemuan yang keempat yang kita bahas hari ini. Tujuan pembelajaran: 1. Membandingkan jumlah penduduk Indonesia antara penduduk negara lainnya di dunia. 2. Menjelaskan pola sebaran penduduk Indonesia. 3. Menjelaskan komposisi penduduk Indonesia menurut usia. 4. Menjelaskan komposisi penduduk Indonesia menurut jenis kelamin. Materi: dinamika pendudukan Indonesia. Pembahasan: 1. Jumlah penduduk. 2. Persebaran penduduk. 3. Komposisi penduduk. Pengertian dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah karena adanya faktor A. Kelahiran atau natalitas, B. Kematian atau mortalitas, C. Perpindahan atau migrasi meliputi emigrasi, imigrasi, remigrasi, transmigrasi, dan urbanisasi. Jumlah penduduk. Jumlah atau kuantitas penduduk adalah banyaknya penduduk yang menempati suatu wilayah pada waktu tertentu. Jumlah penduduk Indonesia yang banyak membawa keuntungan dan kerugian. Keuntungannya, apabila jumlah usia produktif lebih besar, maka ketersediaan tenaga kerja akan melimpah. Kerugiannya, apabila jumlah penduduk Indonesia banyak yang rendah kualitasnya, maka akan menimbulkan berbagai macam masalah. Jumlah dan persebaran penduduk di Indonesia. Lihat dari aspek jumlah atau kuantitas, penduduk Indonesia pada saat ini menempati urutan keempat terbanyak di seluruh dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, penduduk Indonesia adalah semua orang yang sekurang-kurangnya telah 6 bulan bertempat tinggal di wilayah Indonesia. Dengan demikian, penduduk Indonesia terdiri atas warga negara Indonesia dan warga negara asing, kecuali para diplomat atau perwakilan negara asing di Indonesia. Salah satu sebab bertambahnya jumlah penduduk adalah tingkat kelahiran. Pengendalian jumlah penduduk perlu dilakukan agar negara dapat membuat perencanaan pembangunan yang baik. Salah satu tahapan dalam pengendalian jumlah penduduk adalah dengan mengetahui jumlah dan pertumbuhannya. Jumlah penduduk suatu negara dapat diketahui dengan berbagai cara seperti sensus penduduk, registrasi penduduk, dan survei penduduk. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia mengadakan sensus penduduk tiap 10 tahunan yang dimulai tahun 1961 dan terakhir 2010. Berikut tabel hasil sensus mulai tahun 1961 sampai 2010 data statistik Indonesia atau BPS. 2. Persebaran penduduk. Persebaran atau distri penduduk adalah bentuk persebaran penduduk di suatu wilayah atau negara, apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak.
Persebaran penduduk dapat dikenali dari kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk juga memberikan informasi kepada pemerintah tentang pemerataan pembangunan. Wilayah yang penduduknya jarang menunjukkan pembangunan belum merata ke berbagai wilayah. Kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk adalah angka yang menunjukkan jumlah rata-rata penduduk pada setiap kilometer persegi pada suatu wilayah negara. Kepadatan penduduk aritmatik, jumlah penduduk per luas wilayah dalam satuan kilometer persegi. Kepadatan penduduk agraris, jumlah penduduk agraris atau petani per luas lahan pertanian dalam satuan kilometer persegi. Faktor yang mempengaruhi persebaran penduduk adalah faktor alam, manusia, dan ekonomi. Faktor alam antara lain relief suatu tempat, iklim, tanah, sumber daya mineral, serta vegetasi alam. Adapun faktor manusia dan ekonomi adalah pertambangan, industri, perdagangan, agama, politik, transportasi, aksesibilitas atau kemudahan, serta pertanian. Persebaran penduduk Indonesia yang tidak merata. Pulau Papua yang paling rendah hanya 4 jiwa per kilometer persegi, sedangkan Pulau Jawa tertinggi 945 jiwa per kilometer persegi. Penyebabnya, Pulau Jawa daerah yang sangat subur. Lokasi di Pulau Jawa sebagian besar wilayahnya mudah dijangkau. Pulau Jawa sebagai pusat perkembangan politik dan ekonomi, Pulau Jawa sebagai pusat pemerintahan, sarana dan prasarana di Pulau Jawa lebih lengkap. Peta persebaran penduduk. Perhatikan peta bahwa wilayah Pulau Jawa lah yang paling padat penduduk. 149 juta jiwa terdapat di Pulau Jawa. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia atau umur, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, dan jenis pekerjaan, serta tempat tinggal. Komposisi penduduk diperlukan dalam suatu negara karena dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan ataupun penentuan kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan. Jenis komposisi penduduk. Berdasarkan usia dibagi menjadi usia tunggal dan usia interval atau interval usia. Jenis komposisi penduduk selain jenis kelamin, usia bisa berdasarkan mata pencarian, agama, pendidikan, tempat tinggal. Tabel komposisi penduduk menurut mata pencarian. Ini. Yang kedua, tabel komposisi penduduk menurut agama, mulai dari Aceh sampai Papua. Tabel komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan, mulai dari tingkat sekolah sampai tamat akademi atau universitas. Tabel komposisi penduduk menurut tempat tinggal, perkotaan dan pedesaan.
Piramida penduduk adalah grafik berbentuk piramid yang merupakan gambaran secara visual dan dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin. Penggunaan piramid akan membantu memudahkan mengenal dan memahami karakteristik penduduk suatu wilayah menurut jenis kelamin. Ada 3 macam piramida penduduk. Pertama, piramida penduduk muda atau ekspansif. Yang kedua, piramida penduduk sedang stasioner. Yang ketiga, bentuk piramida penduduk tua atau konstruktif. Terima kasih anak-anak, kalian sudah mengikuti pembelajaran dinamika penduduk. Hari ini kita masih membahas 3 materi, yaitu jumlah penduduk, persebaran penduduk, dan komposisi penduduk. Materi masih Ibu lanjutkan minggu depan, yaitu mengenai pertumbuhan penduduk dan kualitas penduduk serta keragaman etnik. Jangan lupa anak-anak tetap semangat dan jangan lupa selalu tersenyum, jaga jarak, jaga imun, dan jangan lupa kalian nanti akan mengerjakan tugas. Tugas akan dipandu oleh ibu pengajar masing-masing kelas.